Halo Virgo, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk pertengahan Oktober 2022. Saya punya dua energi untuk kamu. Dan di akhirnya akan saya kasih saran juga dari tarot. Energi yang pertama adalah The Emperor, The Sun, dan Nine of Swords. Di sini, ini energi-energi kamu agak ini sih, agak apa ya? Kayak nggak fokus ke kamu gitu loh. Fokusnya ke orang-orang yang ada di sekitar kamu yang saya rasakan. Jadi dengan dua kartu pertama di sini, The Emperor dan The Sun, ini kayak energi kamu di pertengahan Oktober ini itu kayak apa ya? Kayak mengintimidasi gitu loh. Mengintimidasi orang-orang di sekitar kamu. Ini entah kamu sadari atau tidak, tapi yang pasti orang-orang di sekitar kamu, mereka merasa kayak nggak pede gitu, atau kayak minder kalau berada di dekat kamu. Kayak mereka tuh naruh kamu di atas panggung banget gitu loh. Jadi kayak mereka selalu ngelihat ke atas kalau ngelihat kamu. Kayak mungkin kamu bisa dianggap sebagai pemimpinnya mereka, atau sebagai pemandunya mereka, atau sebagai seseorang yang lebih bijaksana daripada mereka. Pokoknya kamu lagi bersinar banget di 2 minggu Oktober ini, akhir Oktober ini, yang bikin orang-orang di sekitar kamu tuh jadi silau, memandang kamu tuh silau gitu loh. Jadi kayaknya kamu bagus banget di mata mereka, which is itu bagus kan. Itu bagus banget sebenarnya kan. Maksudnya kalau kita kan bangga dong kalau misalnya kita bisa dianggap sebagai pemimpin oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita merasa jadi punya kemampuan gitu kan, kepercayaan diri kita jadi meningkat gitu kan. Itu sebenarnya kan nggak buruk gitu loh. Cuma masalahnya di sini, tadi yang di awal saya bilang, reading kamu tuh kayak nggak fokus ke kamu, fokusnya ke orang-orang di sekitar kamu. Dengan adanya Nine of Swords di sini, ini akhirnya orang-orang di sekitar kamu tuh jadi ngerasa nggak mampu berada di dekat kamu, atau nggak mampu mengerjakan tugas bersama kamu. Misalnya kamu punya proyek yang butuh kerjasama satu tim, itu orang-orang di tim kamu, di tim tersebut tuh kayaknya minder duluan kalau ada kamu. Kayaknya mereka ngerasa, nggak bisa gue mengimbangi kerjaannya Virgo gitu loh. Apa yang Virgo lakukan tuh selalu sempurna hasilnya, selalu bagus hasilnya. Mana bisa gue menyaingi hal itu gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak merasa rendah diri akhirnya berada di sekitar kamu. Berada di energi fieldnya kamu, di lapangan energinya kamu tuh mereka kayak nggak merasa worthy, nggak merasa cukup, nggak merasa gue nggak apa, I don't belong here gitu loh. Ini bukan tempat gue nih, Virgo terlalu tinggi, Virgo terlalu silau, terlalu bercahaya gitu loh. Jadi kan akhirnya kayak kamu harus menurunkan kadar kehebatan kamu kan, agar supaya orang-orang bisa bekerja sama-sama kamu akhirnya mungkin berusaha untuk bikin mereka jadi nyaman bersama kamu mungkin akhirnya harus menurunkan derajat The Emperor-nya kamu harus menurunkan derajat The Sun-nya kamu, gitu loh. Yang saya rasakan tuh itu. Jadi meskipun bagus, baik kalau kita dipandang oleh orang lain sebagai pemimpin, tapi kalau terlalu berlebihan juga kan itu nggak baik juga gitu loh. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang kedua ya. Kartu yang keluar adalah Three of Wands, Queen of Swords, dan Three of Pentacles. Kamu dikelilingi yang ketiga nih, 3 tongkat dan 3 Pentacles. Di sini Queen of Swords nih yang saya rasakan bukan energinya Virgo, ini energi orang lain. Jadi lagi-lagi yang terasa tuh energi orang lain. Yang terasa tuh energi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Di sini energi kedua nih ceritanya mungkin contoh kasusnya tuh seperti siapapun yang selama ini kamu tunggu, ini akhirnya akan datang. Terutama yang saya rasakan seseorang ya. Mungkin ya Queen of Swords ini, terlepas dia cewek atau cowok. Mungkin kamu selama ini menunggu dia. Dia datang membawa kabar, dia datang akhirnya dia pulang ke rumah misalnya, atau dia datang dia misalnya akhirnya tanda tangan kontrak sama kamu, atau akhirnya dia mau menjadi pasangan kamu. Contohnya itu seperti itu. Jadi
orang ini atau hal ini, situasi ini tuh udah lama kamu tunggu. Mungkin bulan-bulan sebelumnya udah memang kamu menunggu-nunggu gitu loh. Tapi akhirnya muncul juga, akhirnya datang juga di 2 minggu terakhir Oktober ini. Jadi kayak misalnya kamu udah kirim lamaran kemana-mana, ke perusahaan-perusahaan mana-mana, akhirnya kamu udah wawancara dan lain-lain di perusahaan-perusahaan tersebut, terus akhirnya kamu dipanggil untuk mulai bekerja. Karena kartu selanjutnya adalah Three of Pentacles kan, kartu terakhirnya. Ini energi kerjasama kan, energi kolaborasi. Jadi akhirnya si Queen of Swords ini menerima ajakan kamu untuk bekerja sama misalnya. Atau akhirnya menerima kamu menjadi pegawai di perusahaannya. Membangun perusahaannya bersama-sama dia. Apapun bentuk berita baik yang akan kamu dapat, ini adalah sesuatu yang akhirnya kamu dan orang tersebut sama-sama bekerja sama membangun sesuatu, membuat sesuatu. Karena Three of Pentacles kan energi kolaborasi, berkolaborasi, bekerja sama untuk apa? Untuk membuat sesuatu yang baru gitu loh. Jadi ya berita baik sih. Energi kedua nih energi yang bagus sekali. Karena apa yang kamu tunggu akhirnya datang. Oke? So, sekarang saran dari tarot untuk kamu. Kartu yang keluar adalah Two of Cups dan Seven of Swords. Kalau ini kayaknya lebih ke hati-hati Virgo jadi kayak ini kayak pesan waspada. Hati-hati Virgo di 2 minggu terakhir Oktober ini dengan pasangan yang kamu pilih, pasangan yang kamu pegang gitu loh. Karena Two of Cups kan energi kita berpartner kan, berpasangan dengan seseorang yang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Dengan seseorang yang bisa melihat kita sejajar dengan dia. Kita pun juga melihat dia sejajar dengan kita, gitu kan. Energi yang seimbang kan, harmonis kan, Two of Cups itu. Nggak harus ngomong percintaan ini, nggak harus ngomong romantisme. Ini bisa aja dalam hal pekerjaan kan, persahabatan juga bisa. Tapi dengan adanya Seven of Swords, ini kayak hati-hati justru dengan siapa yang kamu pilih untuk curhat misalnya. Siapa yang kamu pilih untuk menjadi pasangan kerja kamu misalnya. Karena ada Seven of Swords di belakangnya, ini kan energi deception atau tipu muslihat atau kebohongan gitu loh. Energi-energi yang nggak enak lah, yang negatif gitu loh. Bahkan pencurian gitu. Jadi saran dari tarot itu, terutama di sini ya, di energi yang pertama ini, yang tadi saya bilang kan, energi kamu tuh mengintimidasi orang-orang di sekitar kamu. Dan kalau seseorang sudah terintimidasi, dia akan berupaya sebisa mungkin kan, untuk bisa mendapatkan kekuatannya lagi kan. Kan kalau kita terintimidasi artinya kita jadi jadi nggak percaya diri kan, jadi rendah diri atau jadi minder kan. Untuk membangkitkan rasa percaya diri kita akan melakukan apapun. Jadi apapun di sini ini nih Seven of Swords ini. Misalnya contohnya tuh mungkin kayak kamu dianggap sebagai orang yang paling mampu, orang yang paling ahli, orang yang paling bijaksana. Di sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu tuh mungkin terintimidasi oleh kamu. Tapi ada satu nih yang kayaknya dia berusaha menjilat kamu gitu loh. Berusaha pokoknya memperlihatkan yang baik-baik aja kepada kamu. Bikin kamu percaya, bikin kamu terlena. Baru setelah kamu percaya sama dia 100%, barulah dia keluar niat aslinya. Setelah kamu udah berpasangan sama dia misalnya, baru dia keluar niat aslinya dia tuh ternyata dia ingin merebut kekuasaan kamu misalnya. Atau dia ingin proyek yang kalian jalani bersama sesuai dengan semua keinginannya. Karena kamu kan udah percaya sama dia, gitu loh. Jadi di sini saran dari tarot adalah hati-hati dengan siapa yang kamu ajak berpasangan. Oke? So, good luck Virgo. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.